Sepeda beli, kasih tahu. Sepeda. Gue beli sepeda. Tadi G-Dragon ada. Coba deh. G-Dragon Crockett Bike. Tuh. Nah, sepedanya kayak gitulah intinya. Dia dong yang punya di sini. Kayak gitu. Keren sih itu mah. Itu Keren sih. harga sepedanya second 7 juta. Second 7 Second 7 juta. Lu beli di eBay. Gue beli di eBay. Di Nottingham, Inggris. Ongkirnya 22 juta. Beli. Sepeda. Bap. Indra tuh paling deket sama siapa sih kalau di komunitas? Atau bebas, lu paling deket sama siapa sih? Terserah lu beli. Karena lu setiap ngumpul gitu di Stand Up Fest sendiri, tapi yang ngumpul gitu. Cuman lu mah sendiri is oke gitu. Cuman siapakah teman yang bisa menemani Indra dalam waktu lama lah? Nah, itu salah satu yang gue lakukan di 2024 untuk bikin si show ini. Tapi ternyata setelah kelar show itu, apa ya? Ada emosi yang luruh di badan gue. Yang kayaknya tuh, apa ya? Gue susah ngejelasinnya. Iya, Pokoknya intinya, transisi meninggalkan idealisme yang lama untuk menuju kehidupan yang baru, itu nggak semudah itu Ya, ternyata. betul. Banyak apa ya, tekanan mental, tekanan emosional, terus duit gue juga waktu itu habis, ya kan? Lu kalau sedih ngapain bisa Indra? Aduh, Bagus ya aturan gue ya. gue tuh sangat Sekarang dia sedih nih. Oke. Pasti waktu yang tepat malam dong. betul. Nah ngapain tuh? Biasanya tuh gue Selain beli anjing ya. apa? Selain beli anjing. Gue set Iya. kamar senyaman mungkin untuk mendukung kesedihan gue. Gue setel lagu. Tuh kan mirip gua nih. Menikmati lara. Bener. Ini kan? We are Go to hell. Mama Ria go to hell. Tahu Lem? I'm writing Apa tuh ya? this reta apa ya? Wishing you well. Mama Ria go to hell. Ya gitu deh. Gila. Banyak dulu gue MCR Tahu ya lu ya, banget tahu gue. ya. MCR banget gue dulu. Waktu Iya. zaman-zaman masih emo. Masih emo. Aja. Emang bagus MCR tuh bagus. MCR bagus. Tapi sekarang gue lebih ke Muse. Daliva. Mickey. Mickey. Mickey Muse. Mickey Mickey Muse. Mickey Muse. Ayo langsung kita mulai. Langsung kita mulai. Hari ini nyebat bersama Indra Frimawan. Terima kasih. Luar biasa. Prince of Mind Blowing. Please sampai. Dan diriku bukanlah aku tanpa kamu untuk memelukku, kau melengkapiku. Asik. Kau sempurnakan Ame ler. dan diriku bukanlah aku tanpa kamu menemaniku, kau menenangkanku, kau melegakan aku. Gitu ya? Yeay. Lo Mantap. tahu nggak itu closingnya lagu apa? Nggak tahu. Armada. Buka Facebookmu. Bukan dong. Buka apa sih itu? Hah? Hati. Buka hatimu. Gue dari semua band-band begitu ya, maksudnya yang Melayu-Melayu, gue udah jatuh cinta sama Armada, Armada. nggak ada obatnya. Iya sih ya. Yang Kalau kayak paling itunya top tier-nya lah top tier-nya, ya. Melayu. Wali terlalu religius menurut gue. iya. Tapi kalau Armada masih ada lagu Pergi Pagi Pulang Pagi, penutup closingan kalau di setiap corporate. Betul. Oh iya. Jaminan pecah, karyawan seneng pasti Iya, begitu. iya. Masa lu Iya. nggak suka Wali tapi Wali kan bagus bang. Ada gajah di balik hajat. Bener. Di balik hajak, betul. Iya. Indra Frimawan sekarang lagi sering dengerin lagu Indonesia. Padahal dia I Don't Love You banget. MCK. MCR. MCR. Enggak, gua
kalau MCR tuh dulu waktu zaman-zaman masih emo. Zaman-zaman SMA, SMP, SMA. Gue mau nanya nih, emo tuh apa sih? Apa genre yang gimana sih? Emo itu Apa gue rock aja sih? Apa emosional. emosional? Dari kata emosional gitu, makanya dipotong jadi emo. Kenapa genre akhirnya jadi genre? Karena lagu-lagu emo kayak gitu, kebanyakan tuh apa ya? Cowok-cowok cengeng. Cowok cengeng. Iya. Mellow. Tapi lebih ke gimana ya? Nggak mau dianggap cengeng. Oh, Gimana tegar tapi rapuh. Bener, kayak gitu. Makanya kalau misalnya search di Friendster dulu tuh emo tuh Friendster. cowok-cowok tuh kayak Oh iya benar. gitu-gitu, hitam, pakaiannya Iya. hitam, cuma kayak Poni, sedih iya, gitu. Itu berarti dari sisi lirik ya? Sisi lirik ya. MCR, apalagi sih yang lu kenal? MCR, Fall Out Boy mungkin ya. Fall Out Oh, Boy. boy yang We're going down, down, Down. all year round. dia nggak tahu, dia so tahu doang nih. Lu melafalkan doang lu kayak itu. Lu nggak ngerti ya? Nggak Kayak ngerti ya? enggak gua kayak apa itu ya? Ada Fall Out Boy gitu. I don't love you, I love you always. Wah, gue nggak tahu tuh. Itu Fall Out Boy. Gak lupa gua, kayaknya itu deh. Kalau apa? Tangan bekas apa? Second Hand Serenade. Second Hand Serenade. Cause tonight will be the night where I'll fall for you. Nah, kayak gitu. Itu kan lagunya Oh, iya, kalau ya. misalnya diterjemahin, si liriknya tuh cengeng gitu. Merengek ya? Merengek, bener. Tapi nggak mau kelihatan rapuh, makanya musiknya kebanyakan kayak menghentak atau apa. Menghentak. Betul, itu emo tuh kayak gitu. Kayaknya ya. Kayaknya ya. Gue nggak paham banget, cuma secara kata emo itu dari emosional. Emosional. Tapi memang gua kan nggak terlalu paham bahasa Inggris ya. Oke, oke. Iya. Kalau dari suara aja udah cukup menyentuh ya. Apa Bener. acara I Don't Love You ya kan. Betul. Apalagi tuh yang lemes-lemes, yang Wake Up September Rain. Wake Me Up itu lebih ke punk sih kalau si Green Day. Emang iya? Wake Me Up ya. Oh. Wake Me Up. enggak itu popang. Popang gitu ya. Popang. Ah, popang, betul. Yang Betul. ini layar gimana tuh mendayu-dayu apa bikin kita tuh dielus-elus lagi sedih. Iya, iya. I Don't Love You. Kayak ego cowoknya tuh dikasih makan lah di Iya. lagu itu gitu. Makanya kebanyakan lagu-lagu emo dulu tuh yang dengerin cowok-cowok yang galau. Lu seperti itu dulu. Kayaknya sih iya deh. Dulu waktu SMP SMA Masa ya. tertuang dalam dandanankah dulunya? Oh enggak, kalau dandanan sih enggak. Gue kalau dandanan lebih ke grunge dulu. Grunge. Grunge. Kok nggak diri? Grunge apaan sih? Nirvana. Kurt Cobain. Kalau grunge banget dong harusnya. Enggak juga sih. Enggak juga ya? Enggak juga. Enggak Itu juga lebih ya? ke style urakan aja. Oh. Bukan punk, bukan apa. Oke. Jadi kayak flanel gitu. Kalau gua sih taunya dulu identiknya grunge tuh sama pengulangan. Ntar lu, grunge tuh apa kasih tau gua? Genre. Genrenya grunge. Kalau anak kampung nyebutnya grang. Grunge. Grang. Kalau di Indonesia kayak apa? JJ. Wah, gua nggak tahu deh kalau grunge. Jason Ranti? Enggak. Enggak. Kayaknya enggak. Kayaknya dia Smell lebih like Teen folk. Spirit. Jeng jeng cek cek jeng jeng cek jeng jeng cek cek jeng jeng. Oh, Nah, itu itu. grunge. Nah, Oke, Si oke. Nirvana. Mungkin ya. Tapi akhirnya grunge itu jadi ini sih, jadi lifestyle sih. Oh, bukan sebuah genre lagi. Bukan sebuah genre lagi, jadi lebih ke style gitu, lebih ke fashion kalau grunge tuh gitu terkenalnya. Flanel. Flanel. Jadi dulu kayak kardigan. Betul. Sebenarnya kayaknya sih Kurt Cobain sendiri. Kurt Cobain tahu kan lu? Betul. Tahu gua Nirvana. Nirvana. Kau selalu terbayang. Oh, Nirvana. Iya, pasti gitu yakin gua. Gigi ya, bener. Gigi grunge berarti ya. Mungkin. Panas, bala Barbie. Pusing itu pusing. Sorry, salah gua. Pusing pala Barbie. baru. Salah. Mumpung ada Sorry itu bodoh. Mumpung ada Indra nih yang sering Kenapa? main-main begini. Karena dia pecinta musik. Cinta Pecinta musik. musik. Gue sekarang lebih ke Muse gue. Gitu. Kenapa Dalifa. ketawa? Kenapa Dalifa. Udah dibawain tadi. Gue nyari lagi susah lagi. Kenapa lu tiba-tiba rubah haluan gitu, Bli? Dari Dari emo ya. MCR ke Muse. Dari SD udah dengerin Muse, cuma dia tuh pemaknaan kehidupan banget. Oh, lu ke liriknya ya? Oke. Liriknya. Nah, kalau waktu SMP SMA kan kayaknya terlalu berat ya pembahasannya si lagu Muse itu sendiri. Kayaknya lebih ke emo lah gua nih. Nah, pas udah dewasa, wah kayaknya luar biasa banget gitu. Ya, lagu apa yang paling lu suka Muse? Kalau gua sih yang dik
Tak tak aku terperangkap Nah itu dia. di antara dua hati. Itu dia tuh. Itu Starlight ya? Starlight. Starlight. Oh, teng 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 Deng 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 Nah, deng benar. deng 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 deng. Oh iya. Itu aja lagu Starlight itu tentang Mobil. Bukan, Starlight Toyota itu Toyota Starlight. Starlight itu Starlight. Beda. Itu tentang orang yang menggapai impiannya gitu, tapi di saat yang bersamaan dia nggak mau kehilangan apa yang udah dia Pegang. dapatkan sebelumnya gitu. Oh, pantesan Far away. depannya sangat ini ya di luar judulnya. Kalau gue nilai dari suaranya kayak teng 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 kayak dia mau terbang. Bener. Gitu ya, teng 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 teng. Jadi sinar bintang kan itu kan Starlight Iya. itu kan. Dia mau menggapai itu di saat yang bersamaan dia nggak mau kehilangan apa gitu. Padahal intro itu lebih cocok kalau yang nyiptain tuh Coldplay sebenarnya. Iya ya. Tapi band yang menurut gua sangat sangar gitu menciptakan intro itu. Iya. Kayak ini ya, kayak tidak sangar kan itu apa menyenangkan gitu. Menyenangkan, fun. Tapi emang sebenarnya si Muse itu sangat menyenangkan sih. Sangat lagunya. menyenangkan. Sangat menyenangkan, cuma dalam aja. Dalam tentang kehidupan. Lagu apa beli yang lu suka, Muse? Butterfly Effect. Butterfly Effect. Ada lagunya Muse itu. Bukan, Butterflies and Hurricanes. Butterfly Butterfly Effect mah. film itu si siapa tuh lupa Maaf gue. pecinta Muse, maaf nih. Butterfly and Butterfly Hurricanes. Effect, Apa iya, ya betul. yang gue paling suka ya? Super Black Hole? Supermassive? Ya Supermassive? lumayan lah. Lumayan. Ada Resistance. Ini gue cuma tahu intronya. Teng tak 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 tak. Itu apa itu? Stockholm Syndrome. Wih, keren. Indra Primawan. Kacau. Setel aja coba Stockholm Syndrome. Jangan. Copyright. Oh, Stockholm Ya, itu, Syndrome. Stockholm Syndrome. Nah, Nah itu Resistance. Tahu gua ler, Muse Resistance. banget gua anaknya. Lah gue juga tahu tadi. Itu doang lu mah. Iya, Udah itu gitu. Starlight itu. Dia lagu terakhirnya itu ada dia kan apa udah cukup vakum lama, ini adalah lagu terakhirnya, lagu terbarunya gitu ya. Judulnya Cryogen. Cryogen. CRY Ogen. Apa tuh? OGAEN. Menangis. Nah, itu cryogen itu adalah istilah fisika tentang pembekuan menyeluruh. Wah, itu mah lu banget. Iya kan? Bahasa itu lu banget. Filosofis tuh. Itu, makanya itu anjir gue banget nih secara personal gitu. Itu judulnya cryogen. Jadi dia ditinggalkan sama perempuan sampai akhirnya seluruh badannya tuh membeku sampai hati-hatinya juga ikut membeku gitu. Gue jadi dia- penasaran musiknya. Wah, luar biasa deh. Cryogen. Cryogen. Ini bisa disetel nih. Jangan. Jangan disetel. Terkena itu ya dolar-dolar. Pokoknya bagus lah. Iya. Fakta menarik, band sekelas Dream Theater pun kan legenda yang dia dinilai sebagai band yang cukup rumit gitu. Begitu dia lihat Muse, siapa ya si Jordan Roots-nya atau siapa, dia bilang katanya kami terinspirasi oleh Muse. Oh iya. Selegend dan sejago itu pun Dream Theater. saya membuat lagu ini. Nah, gue lupa tuh lagu apa yang ini terinspirasi sama Muse. Oh. Karena Muse bikin musik yang luar biasa, saya pengen nih bikin ini. Gitu. Siapa gitu? Judulnya apa gitu Nah, ya? itu gue lupa lagu tuh apa? judulnya. Tapi Judulnya gua lupa. terinspirasi. Terinspirasi. Maksudnya gimana sih, kayak Warkop DKI terinspirasi sama Cagur gitu misalnya. Adik-adikannya lah. Adik-adikannya. hitungannya. Oh, gitu. Sedahsyat itu memang. Iya, Muse karena ya. menurut gua selain Queen ya, Oke. itu Muse sih. Hmm. Kayak yang secara musikalitas tuh, ya menurut ini Ya. preferensi personal ya. Iya, yang iya. secara musikalitas tuh top tier lah gitu, yang terbaik lah gitu. Dan ini ya, jadi ke musik gue seneng gue kalau Senang gue juga. Iya, gue bisa nge-breakdown beberapa lagu Muse tuh yang wah gila, Iya. luar Punya biasa. makna dalam. Punya makna dalam. Kalau Muse tuh kan Inggris ya? Iya. Inggris. Kayak Coldplay Inggris juga. Inggris, terus Oasis kan Inggris tuh. Ketika Muse tuh kayak gini, kok Inggris ada yang gini ya? Oh, Itu. iya. Bukankah harus core-nya dari Beatles kayak kebayang gitu? Ada Rolling Stone. Kok Muse gimana ya? Ini kayak mungkin dia update teknologi nggak sih? Dia kan suka pakai Benar. cincin-cincinan yang high tech banget lah dia. Gitu. Benar. Lu lah kalau Iya. kalau di komik lu. Iya. Jadi kayak ngepas gitu. Dia adik-adikannya ini kan sebenarnya kan. Anjir, adik-adikannya. Adik-adikannya Radiohead kan sebenarnya. Oh, tuh. Radiohead. Wah, Radiohead Inggris tuh. Inggris, Tapi benar. Muse tuh kayak gini band Inggris keren juga Iya, gitu. Iya. Luar Keren biasa juga. lah pokoknya. Nah, lu coba Ler, lu kan khasanah musik luarnya kan
belum banyak mungkin ya. Belum banyak. Belum banyak. Coba deh. Coba deh. Lu mah sana luar pulau lu mah. Lah, gua hafal tak bola balik. Maksud gua. Emang Itu kan luar pulau kan. Luar pulau. Tapi gue besar di era-era musik yang menurut gua cukup niche pasarnya. Seperti? Sum 41, Oh, Sum 41 mah. The Red Jumpsuit Apparatus. Oh, iya itu emo tuh. Jam Itu ya, what is it? Nah, itu Face Down judulnya. Pak Munaf. Bukan beda lagu itu. Ada band Bogor itu. Iya tahu gua. Yes. Itu kan Face Iya Down kan? betul. Panic at the Disco gua. Apa Iya, dia? Panik di disco. Gua tumbuh di band-band seperti itu. Bener. Mainkan beli. Coba main nggak beli? Mainkan. Nah, Panic at the Disco. Bisa nggak nyanyinya lu? Cocok kan. Ah, ya gitulah. Gue juga sebenarnya nggak. Iya betul. Panic at the Ah, Disco. gitu. Sum 41 The Red Jumpsuit Apparatus gua. Jadi lumayan ini. Hasanahnya lumayan lah ya. Hasanahnya lumayan. Avenged Sevenfold. Avenged Yang Sevenfold. mana yang tahu Avenged Sevenfold? Ada lagu-lagu yang lu semua kayaknya nggak tahu dah. Yang lu tahu kan Dear God. Dirga. Ada- Gilang tuh. Gilang Dirga. Dirga. Gilang Dear God. Akhirnya keluar. Gila keluar ya gitu-gitu ya. Gue seneng gitu-gitu gue seneng. Iya. Gilang Dear God. Apa emang yang Ada ini? juga Critical Acclaim. Anjing gua nggak tahu. Itu nggak tahu. si Dre Friend-nya sambil nyanyi double pedal sambil nyanyi. Nonton gak lu besok? Kan dia mau kemari Avenged lagi. Avenged. Mau kemari lagi. Ah, dia mah malas ngeluarin duit. Gua nggak begitu menikmati beli kalau yang mahal-mahal gitu. Emang pelit lu. Bukan nggak begitu menikmati. Experience. Iya tapi gua nggak menikmati. Sekali-kali lu datang konser lah. Iya, tapi lu pernah nonton konser nggak? Nah, tuh. Terakhir gua sama bini gua Naif sebelum bubar. Itu mah pensi, di pensi sekolah lu kan. J-Expo. Oh. J-Expo. Oh, sebelum Itu bubar konsernya ya? dia. Konser dia sebelum bubar. Oh, iya. David Bayu tuh. Oke. Kalau lu Kang Jui pernah nggak lu nonton konser? Wah, sering. Udah mah Oh gitu. sering. Sering. Iya. Yang paling memorable? Oke, paling memorable bagi gua. Paling enggak deh. Paling Paling nggak memorable? Dewa 19. Lah, Oh, itu yang di Jis. memorable berarti. Yang di Jis bukan? Yang tidak Itu Maksudnya- memorable berarti dia inget. ya memorable betul. Karena menurut gua paling enggak banget. Oh, yang di Jis bukan sih? Yang di Jis. Oh, Itu iya, enggak iya. banget. Menurut gua enggak banget. Dia punya banyak lagu yang bagus Tapi tapi, nggak dibawain. flow-nya buruk. Sound-nya jelek, Iya. banyak mati lampunya. Oh, Ahmad Dhani tuh ya. Ahmad Dhani, token bayar dulu kata gua. Nggak pakai token kalau di Jis. Sampai bunyi ya. Tit. Paling berkesan menurut lu siapa? Lu nanya ke gue aja, paling berkesan siapa? Paling berkesan siapa? Oh, apa? Tulus. Oh, iya. Bukan band loh, tapi secara flow, wah itu luar biasa. Iya. Banyak gimmicknya dan banyak jokes yang disiapkan. Jokes aja disiapin loh itu. Iya. Dan gue misalnya pas mau ini saking gue nggak pokoknya Ngemis. pas gue kan beli ya, yang beliin bini sih, yang beliin bini. Ini berapa tiket di sini? 7,5 anjir tahu gitu. Gue nggak apa-apa nih 1,5. Tahu sebagus ini. Oh. Gue pikir udah closing. Wah closing nih keren nih. Berhasil dia. Anjir belum closing dong. Masih lanjut. Berarti dia menyiapkan sesuatu yang lebih besar banget di akhir. Sebagus itu dia. Iya. Tulus. Kalau lu siapa beli? Gue nonton konser ya Muse doang gue. Kan lu MCR juga datang kemarin. Enggak datang gue. Oh nggak datang. Karena udah bukan era gue lagi. Oh. Gue ngerasanya ya. Iya. Gitu. Ya Muse aja sih. Keren nggak? Ya keren lah pasti. Keren. Gue nonton di Kuala Lumpur sama kemarin di Jakarta, di Ancol. Kerenan di mana? Di Kuala Lumpur apa di Jakarta? Karena di Kuala Lumpur gue nonton pertama kali, jadi lebih berkesan di Kuala Lumpur. Tapi secara setlist, panggung sama sound segala macam di Ancol sih. Di Lebih Jakarta. bagus di Ancol ternyata. Iya. Secara setlist. Secara setlist sama secara apa ya tata panggung. Mahalan Gitu. mana? Harga tiketnya? Kayaknya mahal. Kalau gue belinya mahalan yang Ringgit berarti sono. Iya di sana ringgit. Oh yang di Malai. Di Malang. Di Malai 3 jutaan gitu. kalau nggak salah. Oh berarti di Malaya ada ormas juga tuh. Nggak ada, Bang. Nggak Itu ada. yang bikin mahal biasanya itu tahu. Nggak Beneran. ada. Kan nyewanya juga mahal itu di sana. Iya juga ya. Bukit Jalil ya. Oh iya benar. Stadion Bukit Jalil bener. Lu Main gua. Lu mau ngejokes tadi? Enggak, ini ngepas aja. Bukit Jalil. Gua Maharaja Lawak di sana. Iya. Raja Lawak Kuala Gua Lumpur. pernah ke Malaysia. Tapi kan lawak, ini mah konser. Lah, tapi Iya. kan gua tahu Bukit Jalil. Bukit Jalil. Enggak, tadi ngepas aja.
Enggak, tapi benar. Pekerjaan benar, ke pas Stadion aja. Bukit Jalil, benar. Waktu itu Muse lawan Malaysia waktu itu. bukan. Ada Safi Sali. Masa Muse lawan Sali. timnas Malaysia. Safi Sali kan zamannya BP. Iya betul. Ya itulah ya, gitu. Oke. Nah, apakah musik-musik yang lu dengarkan dari dulu hingga sekarang yang membawa lu menjadi karakter idealis seorang Indra Primawan? Menurut gue mungkin iya kali ya. Jadi secara nggak langsung, ini kayaknya nih, ini opini personal. Iya boleh dong. Lu adalah apa yang lu dengarkan. Gitu. Kita seperti apa yang kita makan. Bener. Dengar, kita makan. Dengar, makan, Kita konsumsi. seperti apa yang kita keluarkan juga berarti. Iya. Tapi itu kan diserap dari Oke. apa yang kita konsumsi. Kan, Oke, sebenarnya. oke. Gitu. Oke. Nah, salah satu alasannya mungkin tadi nyambung ke masalah idealis. Jadi ya salah satunya mungkin itu dari gue mendengarkan Muse tentang dunia, kan dia pembahasannya tentang antariksa, tentang kehidupan. Iya. Dan kalau misalnya ngebahas cinta juga apa perumpamaannya tuh, metafornya tuh Nggak ece-ece ya? iya, Iya. nggak ecek-ecek gitu. Jadi kayaknya gue banget itu Oke. tentang kehidupan. Salah satu fashion lu yang aneh, gue pernah ngeliat, gue nggak aneh ya, kayak Indra tuh mungkin karena keuntungan orang berbadan kecil. Nyentrik dia. Dia pakai pakaian apapun mengkomben dengan warna-warna yang Nabrak. tetap pantas. Itu dari pengaruh fashion band apa sih? Sebenarnya kalau Nah sekarang mah normal nih, ini normal doang. Ini Normal nih. Mau taruh ke gitarnya? oh ya boleh. Oh. Maaf. Gua kira lu mau apa? Mau taruh. Kalau misalnya kayak gitu, gue kalau fashion tuh gue lebih ke ada dua yang gue lihat tuh. Ada G-Dragon sama Jared Leto. G-Dragon siapa beli? Boy band. Ininya lah apa member Big Bang. Boy bandnya namanya Big Bang. Dia salah satu membernya. Kan boy band Big Bang. Iya, boy band namanya Big Bang. Gue taunya teori Korea. Big Korea. Bang. Teori Big Bang. Iya, tahu ada. gua. Dari Big Bang ada. Ada. Seharusnya Tapi juga kalau ada. ini boy band. Boy band. Boy band. Oke. Ini salah satu membernya namanya G-Dragon. Nah, itu dia tuh. Cari Oh, aja. lu suka pakai baju abri gitu? Bukan. Enggak, itu dia. Yang itu itu. dia lagi ini aja, Yang lagi itu. lagi apa tuh namanya? Lagi syuting. Bukan, apa kalau Korea tuh? Impersonate. Wamil. Wamil. Wamilnya di luar nikah dia. Hamil itu beli. Gua lagi fokus ke itu, sorry. Hamil. Ah itu. Lihat. Gue sedang mencerna yang mana orangnya lu. Tapi plesetan. enggak lah beli. Ada, cari aja. Ini enggak lu banget. Yang ini Indra banget nih. Yang tadi, Itu yang rambutnya hijau, gue banget tuh. Iya, yang rambut hijau lu banget. Terus yang mau cukur rambut juga lu banget tuh. Yang mau cukur rambut. Kok cukur rambut? Ada tadi pakai ini. Oh iya pakai itu-ituan lah ya. Oh Nah, itu. dia aja random ya. Oh suka pakai kaos-kaos band juga. Suka Salah pakai satunya kaos-kaos itu. band juga. Oh. G-Dragon, cari G-Dragon Crooked deh. CROKED. CRO. Crooked. Crooked iya. Oh ambasador. Nah, gitu-gitu. Cakep lu beli. Cakep. Oh, pantesan lu pakai kaos-kaos begitu, lekbong ya? Iya. Oh. Sabun kan itu? Like boy. Like boy. Nah gitu rambut gue diputih kan, gue sempat rambut iya, putih kan. benar. Yang hak tuh ya. Ya terinspirasi sama dia gitu secara fashion juga. Oh. Sama Jared Leto. Apa? Jared Leto. Di daun ya. Bukan. Gua juga mau nyebut itu. Masa fashionnya sabrang lu? pakai J, Jared. Nah itu dia, Jared Leto. Dia fashionnya juga unik-unik tuh dia. Dia vokalisnya 30 Second to Mars. From yesterday. Nah itu dia. Gitu. Gue pikir itu lagu Sausin sih ya. Bukan. Sausin mah yang ini. Gua kira- It's my far away. You're not Itu alone. You're not You're alone. not alone. There is no Ya. designer. Itu Sausin. Nah, ada lagi versinya kecapin. Cuman nggak tahu bahas itu. Kita nggak bahas Beda itu. tuh. Ah itu dia si Jared Leto gitu. Secara badan terus kayak fashionnya berani. Oh dia. iya benar. Tuh Wah, gini-gini mah kita nggak pantas kayaknya Ler. Enggak, kayaknya emang harus lu beli. Harus gue. Karena secara face lu mendukung. Nah untuk kayak gitu-gitu emang gue tuh apa ya ngelihatnya keluar gitu. Masalah fashion terus kayak musik atau apa. Jadi referensinya tuh gue perluas. Oke. Oh ini yang gue banget nih GD. Oh gue banget nih si Jared Leto gitu-gitu. Nih, kalau tato Kalau tato ini dibikin sekaligus apa nyicil tato lu. satu-satu sih. Satu-satu. Satu-satu. Yang pertama di sini di dada, Dada. gitu. Tapi kayaknya yang ini mah konsep kan kayak
Yang ini nggak mungkin nyicil satu-satu dong. Maksudnya? Ini yang di tangan ini. Ini nyicil satu-satu. Nyicil satu-satu. Iya. Kayak Kok misalnya kayak bisa nyambung semua sih maksudnya? Kenapa lu? Nggak paham lu. enggak, kesambi. emang satu-satu tapi sekali bikin kayak 3 gitu. Misalnya ini kaset, terus Nyambung. daun, terus sama kacamata. Kayak di tato artisnya langsung bikin 3 gitu. Kasih tahu Bang Ju yang jam itu tuh, jam. Yang jam. Oh ini. Nah, awalnya Casio. Nah, cuman Gini dong. katanya ada gitu. Iya. Enggak ya awalnya kan. Casio awalnya. Tapi jam ada yang bentuknya gini ya? Ada. Gitu. Ini jam Fosil. bukan. Lukisannya, lupa gue siapa. Dali, Salvador Dali. Salvador Dali. Iya. Emang lu tahu? Pelukis dia. Gue pernah ke Malaysia Bang Joy. Enggak, emang itu dia orang Malaysia. Gue pernah kesana aja. Saya lu ngasih tau Tahu doang. Bang Salvador. Sama Raja Lawak ya. Balik lagi ke situ. Tahu Nah, gua. itu tuh jamnya. Salvador Dali. Salvador Dali. Itu waktu yang tidak bisa diulang lagi. Jadi kayaknya kayak jam yang meleleh gitu. Ya Iya, udah. betul. Anjay, jamnya meleleh, jadi nggak bisa diulang. Oh, Betul. itu filosofisnya. Filosofinya. Keren. Di sini. Terus ya. Spider-Man, gue suka Spider-Man, Batman juga gue suka Batman gitu. Ini kaset waktu itu yang paling sakit karena sama abangnya disetel. Gimana nih? Gitu. Muter di tangan gue gitu. Sakit sih, nggak Gua kebayang pikir, ya. Gue udah nungguin kawat padahal tuh. Enggak. Sakitan kaset kalau disetel. Iya. Nah kalau kawat ini kayak ngebatasin hidup aja lah. Gitu. Oke. Sebenarnya ada makna-makna kayak gitu, gue karang-karang aja sendiri. Iya, gitu. lu bikin sendiri. Bikin Ya aja sah-sah sendiri. aja sih. Sah-sah aja. apa-apa. Itulah. Kalau pokoknya putih gua- mah pantes, Ler. Keren lu beli, gue bilang. Dia biasa mah aja. ganteng, Bang Joy. Makasih. Bukan lu, dia. Tapi balik lagi ke masalah fashion, ini kan hari ini kan gue ulang tahun nih sebenarnya nih. Happy birthday. Serius lo beli. Serius gue 13 Mei. 13 Mei, selamat ulang tahun. Kita tuh ya, udah Bre. tahu, tapi kenapa lu buka? Kita mau ngasih kejutan buat lu di belakang. Iya. Gak usah. Ini karena tadi bahas masalah fashion. Kemarin gue sempat bikin apa ya? Janji ke diri gue sendiri. Kayaknya masa-masa gue grunge tuh udah lewat deh. Oke. Gitu gue sekarang tuh kayaknya lebih pengen jadi grown up man gitu. Jadi lebih dewasa. Makanya secara penampilan gue sekarang kayak simple kayak orang-orang yang pas lah umur 35 tuh kayak Iya, gini iya, gitu. iya. Kaos, celana, gitu-gitulah. Gue 35 tapi nggak gini gua. Lu gimana? Lu umur berapa? 35 sekarang. Anjing tuan lu, gila. Maksudnya? Gue 32. Kenapa ketawa? Lah ketawa lah, masa gak boleh ketawa gue? Lu ngaku umur lu 32. Gua harusnya manggil lu Bang dari dulu. Ya Allah. Lah, lu senyap Ler, kenapa sih, Ler? Iya. Kenapa lah? Lu arahnya mau kemana sih Bang Joy? Lu Ya arahnya intinya mau kayak kemana? gitulah. Intinya kayak gitu. Jadi baju-baju band gua, kardigan gitu kayaknya pengen gue jual-jualin. Terus ganti secara fashion lebih dewasa lah. Lebih dewasa. Lebih dewasa. Jadi sekarang Indra lebih casual aja kelihatannya. Lebih casual, betul. Pantofel, ya ini pertama kalinya gue ngelihat Indra Frimawan sangat-sangat normal. Sangat-sangat normal, betul. Dan itu juga kayaknya dibentuk dari perjalanan hidup sekarang deh gitu. Kalau misalnya kita mau masuk ke masalah idealis atau apa, kayaknya gue lebih realistis untuk hidup sekarang ini sekarang, gitu. Obrolan-obrolan kayak beli rumah, beli mobil atau Sekarang apa. nih? Udah dimulai dari beberapa bulan lalu lah Iya. gitu. Apa gara-gara sosok perempuan yang waktu itu gue temuin di Denpasar sama lu? Jangan salah sebut lu. Kenapa emang? Banyak dia kenalan ceweknya mah banyak. Sampai minum tuh dia. Tuh kan. Tapi kan emang bener kan waktu itu kan Yang gue apa, ketemu sama dia emang bener. Bener lu Bang Joy. Gue dari tadi bilang itu. intinya sih gue ngerasa di umur sekarang tuh emang harus lebih realistis karena teman-teman gue yang lain hidupnya tuh udah lebih normal aja gitu. Kayak berumah tangga, Ya. terus cara karir juga fokus di kerjaannya dia gitu-gitu. Dan gue ngerasa untuk apa ya, orang yang mungkin secara karir dimulai dari tempat yang sama nih Iya. sama teman-teman yang lain. Jakbar lah misalnya ya. Iya. Ya. Nah gue ngerasa ketinggalan Oh, iya? aja Iya. gitu. Ya udah, anak Jakbar udah normal semua. Kacau. Iya. Kalau lu bandingin sama Frimawan, Gugun Beke udah jauh. Si Bukan itu dong yang di
Bukan yang itu ya? Bukan yang itu yang dibandingin. Rigen, Diki Divi, Diki Divi. betul. Andi Listio pun Andi. normal loh. Betul. Normal. Udah jadi kepala rumah tangga. Gitu. Itu membuat lo khawatir kayaknya. Harusnya Indra Frimawan mah nggak khawatir dong harusnya mah. Dulu. Dulu nggak khawatir. Karena dulu gue hidup buat diri gue sendiri. Yes. Wow. Jadi kayak ya udah apa yang gue dapet, hidup gue nikmatin sendiri gitu. Tapi Iya. ternyata sering berjalannya waktu sebagai laki-laki, kepuasan atau kebahagiaan itu ketika kita bisa berbagi sama Sharing. orang-orang sekitar. Itu. Gitu. Dan itu yang gue rasa kayaknya sekarang momen yang tepat untuk gue bukan meninggalkan sih, lebih ke kompromi sama kehidupan. Yes. Lebih kompromi sama kerjaan, lebih Iya. bisa sharing kebahagiaan sama orang-orang sekitar gitu. Iya. Bisa nih minjem duit ke Indra. Set, bisa minjem mah. Sharing tadi kata dia. Bukan masalah sharing duit, maksudnya sharing ngasih yang lain. Kebahagiaan, betul. Gue ngobrol Minum dulu. Tadi lu udah angkat. Gue liatin tuh. Ditungguin kita nih, Iya, ditungguin. ditungguin, aman. Gue ngobrol sama dia udah lumayan lama Bang Joy. Oke, siap. Sebelum di podcast ini pun gue udah cukup tahu lah Indra Frimawan seperti apa. Memang perubahannya sangat-sangat terasa. Makanya pertama kali yang itu lu posting foto, gue kan yang komen. Iya. Anjir, sekarang udah mulai realistis nih. Iya. Jadi kerasa ini ya komprominya besar banget dia. Posting Betul. apa waktu itu gue nggak tahu. Apa sih kalimatnya? Lupa gue. Kalimat ya? Apa sih yang lu posting? Lu nanya Q&A gitu ke orang-orang. Pokoknya tentang rumah dan kehidupan yang lebih normal. Terus gue bilang anjir realistis nih beli sekarang gitu. Dan itu ternyata yang gue baru sadar, orang-orang sekitar gue sebenarnya udah gregetan dari lama. Yang ngasih tahu gue gitu. Makanya setelah gue melakukan hal yang mungkin benar dalam beberapa minggu atau bulan ke belakang, mereka tuh senang gitu. Ngeliat perubahan lo. Ngelihat perubahan gue bangun pagi, gue olahraga, terus Lu olahraga. iya. Bangun pagi. Bangun pagi, Setelah olahraga. pertemuan kita di tempat itu. Nge-gym. Pertemuan kita di mana? Kan kita pernah manggung di Bali waktu itu. Oh iya Jauh, iya itu iya. mah jauh. Itu jauh. Jauh. Jauh Tapi gue kayak sekali. kaget aja ngelihat Indra bangun pagi nge-gym. Betul ya kan? Wow. Gue juga Kopi kayak, dikurangin. kopi gue kurangin. Alkohol kurangin. Alkohol kurangin. Insto ditambah tapi. Wih. Lu mau ini Bang. Terus mulai sewa rumah gitu, bikin konten sendiri, Ya, Punya tim. punya tim gitu. Keren, Jadi keren, Frimawan. jadi kayaknya udah saatnya untuk jadi grown up man itu tadi. Iya, tapi lu udah siap beli. Yang bikin lu di titik saat itu adalah kan idealisme lu dan karakteristik lu yang cukup unik. Oke. Begitu lu bergeser mengikuti selera umum atau pasar yang orang inginkan, akan ada perubahan juga nih demand-nya. Oh oke. Lu udah mulai kompromi atas hal itu. Pasti selalu ada kompromi dan idealismenya juga sebenarnya nggak ditinggalin. Idealismenya gue taruh di tempat yang tepat lah gitu. Jadi untuk kehidupan yang lain, side-side yang lain ini mencoba mengikuti normalnya manusia aja lah gitu. Jadi lebih kompromi gitu. Idealismenya nggak gue tinggalin. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang kayak lu nggak idealis lagi bang, nggak apa-apa juga. Iya. Toh semua orang juga bertumbuh kan, Iya, dan nggak benar. apa-apa juga. Benar. Orang-orang yang dulu idealis juga sekarang mungkin udah lebih kompromi sama kehidupan atau apa gitu. Iya. Gitu. Karena dulu kalau lu mau tahu Bang Joy, sebelum dia di posisi sekarang, Frimawan job corporate sebanyak apa sih? Ditolak-tolakin katanya dulu ya. Ada yang ditolakin, Ada yang ditolakin, ada yang memang ada yang- tidak terjangkau aja. Iya, nggak masuk Dia aja. hidup dari mana? Pemasukan digital download, bikin special show, semuanya rame. Anjay. Duitnya kekumpul banyak, jalan-jalan ke Iya. luar negeri. Iya. Dihabisin duitnya. Dihabisin. Pang banget itu pokoknya. Iya kan? Do it Terlalu yourself. idealis. Iya, kayak gitu. Tapi ternyata itu bukan Bukan yang Iya. lu cari. bukan yang dicari sih. Kayak proses aja dalam hidup Iya, aja. betul. Kayak Proses proses pencarian ya. proses sebagai seniman mungkin ya. Dulu hidup untuk diri sendiri, menikmati duit yang gua hasilkan, dan ternyata makin gede, makin dewasa, wah sebagai anak laki kan, apalagi Betul. kita kan laki kalian udah punya keluarga juga gitu. Tahulah bagaimana bahagianya ketika kita bisa sharing kebahagiaan sama orang-orang sekitar kita gitu. Dan itu yang pengen gua dapetin sekarang. Gitu. Asli. Pengalaman oke. Emang dulu lu kurang sharing atau gimana? Ini ya. Lebih ke egois aja sih. Iya. Cuek, benar, Dapat benar. duit lu langsung cabut sendiri ke luar negeri ya? Iya. Betul. Berapa lama sih itu? Nggak lama kalau ke luar negeri mah. Cuma lebih kayak
Gue pengen apa beli, Iya. gue pengen apa beli Iya. gitu. Nggak ada Gua- sharingnya ya. Iya nggak ada sharingnya. Kayak ngobatin luka masa lalu mungkin. Dulu gue Nggak sanggup beli ini. nggak sanggup beli ini. Nggak sanggup kesini. Habis itu punya duit, coba deh ngobatin luka-luka masa kecil gua Ya. gitu. Tapi ternyata ya luka-luka itu ya udah ditinggalin waktu kecil aja sebenarnya. Iya. Orang yang terlalu tenggelam di masa lalu akan kehabisan napas untuk masa depan. Claire. Gokil. Clippers dapat satu kali. Dapat itu satu tuh. Bos, Socrates dapet. Bogor, bro. Iya, Seneca. Socrates. Plato, gua Plato. Iya, gue ngerti sih perasaan lu. Mungkin Bang Jui nggak kegambar. Sejauh lu ke negara mana paling jauh beli? Kasih tahu. Paling jauh negara mana? Gue ke Eropa Timur sih waktu itu. Kasih tahu. Kalau negara paling jauh mungkin negara yang nggak ini kali ya, nggak umum aja kali ya. Hungaria gitu. Hungaria lu ke situ. Hungaria, Cekoslovakia. Cekoslovakia. Itu kan bisa ditempuh darat semua kan? Tembus darat, betul. Itu 2024 Januari, Februari. Itu dapat dari duit spesial ini ya, spesial show. Enggak, Duit apa itu emang duit gua aja. Duit kumpulan. Iya, duit kumpulan Banyak aja juga itu. duit lu ya. Makanya gue bilang. Dan sekarang kalau misalnya gue pikir-pikir lagi, banyak banget ya duit gue ya, gitu loh. Iya benar. Pada waktu itu, jadi kayak, sekarang udahlah. Hilangnya kayak nggak tahu kemana ya dulu ya. Bilangnya nggak tahu kemana. Misalnya nih, dulu tuh gue konsumtif banget. Misalnya nggak bisa tidur jam 1 malam, jam 2 malam, gue sering kayak buka-buka Shopee, pokoknya e-commerce gitulah, atau buka-buka tempat jual beli, ngeliat, Vespa kayaknya seru nih. Anjing, kaget gua. Siangnya gue beli. Gitu. Sepeda beli, kasih tahu. Sepeda. Gue beli sepeda. Tadi G-Dragon ada. Coba deh. G-Dragon Crockett Bike. Tuh. Nah sepedanya kayak gitulah intinya. Dia dong yang punya di sini. Kayak gitu. Keren sih itu mah. Itu Keren sih. harga sepedanya second 7 juta. Second 7 Second 7 juta. Lu beli di eBay. Gue beli di eBay. Di Nottingham, Inggris. Ongkirnya 22 juta. Beli. Sepeda. 7. Sepeda 7 juta. Ongkir 20. 22 juta. Di Nottingham. Sekarang sepedanya di Bali. Kok bisa Gue pakai di Bali? cuma 2 kali doang. Karena gue sepedaan di sana. Dijual sepedanya. Enggak dijual, di tempat temen gue. dititipin. Gue titipin. Waktu gue tinggal di Bali, itu sepeda gue pakai sepedaan cuma 2 kali. Lu nggak takut sepeda itu dijual sama temen lu? Enggak, teman Saya dekat, lah. teman dekat. Gue seuzon gue tinggi sih. Nah, beda sama lu. Bang. Beda ya? Beda. Gua Sepeda. gimana sih orang sering ditipu ler? Oh. Ada trust issue, ada trust issue. trust issue. Ntar aja lah ya. Itu poinnya Frimawan, apapun yang dia mau Pengen. bisa langsung diwujudin saat Iya. itu juga. Cuman gara-gara dia nggak bisa tidur. Iya. Cuma gara-gara nggak bisa tidur. Saking impulsifnya. Iya. Impulsif banget gila. Kayak gitu. Jadi punya duit, kayak ada nih, beli dah gitu. Gila. Gila sih. Dulu, sebelum berubah nih. 2023 deh. 23 beli itu. 2023, betul. Dia punya anjing. Speki, Seki. Beli di eBay juga. Enggak. Enggak. Nah, kalau anjing itu biasa kayak corgi. Tapi ditaruh di kontrakannya di Di kosannya. kosan. Akhirnya karena gue sering keluar kerja segala macem nggak keurus, akhirnya gue kasih Orang. temen gue. Oh kaget gue kira sampai meninggal gue kira enggak, dikasih ke orang ya. Kamera. Kamera. Dia. Kamera mah kan alat produksi wajar. Kamera Enggak, CCTV. kamera foto. Kamera foto bukan kamera yang Kamera recording foto, ini. Polaroid, pocket. Ngapain beli begituan? Kolektor. Ih, vintage bro. Bukan Polaroid juga sih. Kamera bukan digital juga ya? Digital beli itu. Iya digital ya. Ya karena suka foto aja. Yang Karena suka foto terus beli lah gitu. Kalau barang-barang yang begitu aja sering lu beli, sepatu lu banyak banget dong. Sepatu banyak. Parfum, gue banyak. parfum. Ya, Indra ini salah satu wanginya beda-beda terus dan Iya. pilihan minyak wangi dia oke lah. Ini Iya. yang bikin cowok-cowok pada nempel. Kok cowok-cowok? Cewek-cewek dong. Iya, kan nempel. Semuanya lah. Nempel nanyain beli apa sih itu? Gitu. Iya, parfum apa gitu-gitu. Pokoknya intinya kalau pada waktu itu ya punya duit konsumtif, pengen apa beli. Gitu. Siangnya atau sorenya bisa gue beli langsung. Parfum yang lu pakai lebih dari 3 nggak? Maksudnya lebih dari 3 pas sekali semprot. Oh enggak, gila sih itu mah nge-mix Enggak, ya. iya. Maksud gua Senin parfum A, Selasa parfum Oh B. iya, Lebih iya. dari 3. Lebih dari 3? Maksudnya gimana? Senin? Lebih dari 3 parfum yang sedang lu pakai.
Yang lagi lu pakai sehari-hari gitu. Misalnya Senin gue pakai wangi A. Oh, tergantung occasional itu. Wow. Iya, misalnya lagi di podcast pakai ini. Kalau Emang misalnya, ada parfum yang ada parfum podcast dia. Lu kayaknya tahu banget tentang Indra, apa gue nanya ke lu aja, Ler. banyak sharing gue sama Bele. Kontrakan Iya, kosan Red dulu Iya. gua. Kosan Red. Main mulu. Oke. Pokoknya siang parfumnya apa yang enak. Kalau malam parfumnya apa. Kalau misalnya lagi Indoor outdoor beda. indoor outdoor beda. Itu aja udah dari siang malam udah 3 tuh, pagi Iya, siang malam. Indoor betul. outdoor 5. Banyak Banyak banget ya. lumayan. Ada waktu itu sempat ada 40-an 40. parfum. Parfum. Gua 40 cupang loh. Beneran. Ya itu dipakai aja cupangnya satu gitu. Gitu. Cupang malam nih. Iya. Iya. Parfum. Oh gila 40. lumayan. Gua pikir cuma di atas 3, 5 lah gitu. Oh. 40 ya. 40. Ada. Sepatu 30 ada. Kalau sepatu nggak banyak sih gua. Kayaknya belasan ya. Belasan kalau sepatu mah. Tapi Ya, unik-unik. 18. Unik-unik. Unik-unik mah enggak juga sih. Enggak juga. Sepatu yang kiri nggak ada itu. Ya. Itu kan unik kayak ya kanan doang lu. Katanya. Ya Iya. hilang aja itu sama ini mah. Hilang Bukan doang, unik. Len. Enggak, kalau sepatu mah biasa gua. Gua nggak begitu sepatu banget lah. Nggak begitu sepatu banget. Lebih apa ya? Lebih ke ya kayak gini-gini aja. nih. Vans. Vans ya. Ini Converse banget. gitu. Tapi jujur gua ngeliat lu pakai New Balance aneh. Gua belum Masa sih? belum siap menerima Indra Frimawan pakai Kayak New terlalu Balance. normal gitu, Ler ya. Iya, kayak Oh. kayak bukan lu. Masa? Gua Tapi kan itu kan buat olahraga. nggak cocok gua ngeliat cocok lu. ya? Kayak ih, apaan sih ini? Terlalu Ya udah, sporty. apa-apa. Lu kapan Terlalu ngeliat sport. dia pakai New Balance tuh kapan? Waktu ada lu konten apa gitu ya beli? Iya. Dia pakai sepatu Pakai New New Balance. Betul. Memang lagi olahraga ya. Enggak, kayaknya itu lagi jalan ya? yang Enggak, gua iya, posting. lagi jalan dia. Tapi New Balance. Ya, tapi Indra New Balance kan normal banget. Iya. Indra masa belanjanya sportation kayak Iya, kayak kayak- nggak banget gitu. Gila banget ya. Iya. Ibu Nah dong. itu adalah persepsi yang pengen gue bukan Ubah. hilangin sih. Ubah. Ubah, Iya. betul. Oh ya udah, Frimawan pakai apa sport station gitu. Ya udah nggak apa-apa emang. Iya. Sekarang dia mungkin udah jadi orang bener lah gitu. Pengennya gue kayak gitu. Iya. Karena gue juga ke arah perubahan ini itu gue sharing sama teman-teman yang lain sebenarnya. Gue open, maksudnya apa yang bisa gue improve dari masukan-masukan orang. Harusnya kayak gini, harusnya kayak gini, harusnya kayak gini. Indra tuh paling deket sama siapa sih kalau di komunitas? Atau bebas? Lu paling deket sama siapa sih? Terserah lu beli. Karena lu setiap ngumpul gitu di Senin Fest sendiri, tapi yang ngumpul gitu. Cuman lu mah sendiri is oke gitu. Cuman siapakah teman yang bisa menemani Indra dalam waktu lama lah? Ngobrol lama sama Indra tuh siapa? Masalahnya kalau lu sebut orang yang nggak disebut jadi sakit hati. Iya. Gue sebenarnya banyak tahu teman Banyak, dekat. justru banyak Iya. ya? Menurut gue cukup banyak kayak misalnya gue cukup dekat sama Jegel gitu. Kalau masalah obrolan dibanding sama Rigen ya bahkan. Iya, yang orang nggak tahu ya. Iya. Oh lebih dekat sama Jegel, iya. karena sama-sama Indra. Secara sharing. Nggak Iya. juga sih. Hah? Nggak juga ya. Lebih sering sharing aja Oh, dia. terus kalau misalnya untuk masalah apa ya? finansial. Ya udah keling berarti finansial mah. Radit, Enggak juga sih. Kalau finansial kayaknya gue nggak terlalu banyak apa ya? Sharing. banyak orang ya. Banyak orang. Gua lebih Pokoknya ke- Jegel yang paling lu paling tahan lama ngobrol sama dia ya. Iya. Gue sering, kan gue tinggal di Bintaro kan sekarang kan. Gue sering tuh pagi-pagi sama dia ngopi berdua gitu. Kalau nggak sama istrinya karena dia Jemput Nane. iya jemput Nane gitu-gitu. Jadi dalam beberapa bulan terakhir gue sering nongkrongnya sama Jegel. Sama Jegel. Sama Jegel. Gak nyangka lo, kaget lo gua. Gue pikir bakal Rigen gitu yang disebut. Iya. Ya karena Rigen lebih sibuk sama Iya. itunya kan. Nggak dalam Sama dia waktunya. kayaknya. Iya nggak dalam juga orangnya. Intens sering tapi nggak dalam. Betul. Ribut apa gimana, Ndra? Enggak. Jangan gosip-gosip. Emang anjing Langsung tuh, aja Rigen. Emang framingnya. anjing, emang anjing. Regen emang anjing tapi nggak berantem. Gak berantem. Nggak berantem. Nggak ribut. Cuma emang waktunya dia lebih sering Iya. kerja sama buat keluarga lah. Iya, udah habis Jadi dia. intensitas nongkrongnya juga jarang. Hmm. Sama Rio juga cukup sering gue ngobrol. Rio, Yono. Rio, Yono, betul. Wah gila kalau disebutin Banyak. komunitas Jakbar tuh kelihatan Sebegitu berpengaruhnya. ya sebegitu berpengaruh dan kelihatan gila nih Jakbar banyak banget nih komika bintangnya gitu. Iya. Kayak pusat ilmu pengetahuan komik. Iya, betul. Jakbar. Sebenarnya itu masalah ini aja sih. Masalah kita tumbuh bareng-bareng aja. Dan kebetulan bareng-barengnya ini jadi semua orang-orangnya. Iya, iya. Jadi terkesannya tuh star atau apa. Iya.
Sebenarnya sama aja. Seru. Gitu. Sebat but. Seru. Oh ya, Nah, namanya sebat but nih. sebat but. Beli, lu kan udah berubah nih dari idealis menuju ke realistis. Realistis lu nih udah berjalan berapa lama dan udah dapetin apa aja dari realistis ini? Suka nih gua. Kalau dia udah nah tuh seneng tuh gua tuh. Kalau untuk berpikirnya ya, itu dari exogenesis. Exogenesis. Yang terakhir itu ya. Iya, terakhir. show spesial Show gue yang yang terakhir. antariksaan itu. Betul. Itu dekornya gila sih menurut gua Iya, nontonnya. cakep. Iya, itu. Kenapa setelah exogenesis itu? Karena emang waktu 2024 gue hiatus itu emang salah satu journey gue untuk mau ngapain ya gue dalam hidup gitu. Tapi di 2024 itu lebih banyak stresnya karena ternyata nggak ngapa-ngapain tuh sangat-sangat menyiksa, menguras otak, menguras emosi gitu. Nah, di 2025 itu adalah cara gue untuk menyusun pet-petnya nih, jalan-jalannya apa yang harus gue lakukan atau apa. Cuma karena 2025 itu masih stres, masih kebeban sama mental atau apa. Kayaknya perjalanan waktu itu tuh cukup berat deh. Di 2025. 2025 karena jalannya masih gue susun, terus transformasi gue dari yang lama ke yang baru itu juga transisinya nggak serta-merta langsung berubah, ya kan? Makanya untuk perubahan-perubahan yang sekarang gue lakuin, efektifnya 2 bulan mungkin, 2 bulan ke belakang, udah mulai tahu Tapi jalan. berarti si special show yang lu buat itu sebelum lu kalut-kalut dong? Sebelum. Maksudnya itu kan show yang sangat luar biasa spektakuler. Harusnya itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak stres saat itu. Bener. Tapi malah lu bikin show. Di 2024, Iya. pas gue hiatus, emang rencananya ketika gue comeback, gue pengen bikin masterpiece mungkin ya. Ya, Wow. betul. Di 2025 itu. Nah, itu salah satu yang gue lakukan di 2024 untuk bikin si show ini. Tapi ternyata setelah kelar show itu, ada emosi yang luruh di badan gue. Oh. Yang kayaknya tuh, gue susah ngejelasinnya. Iya, Pokoknya intinya, transisi meninggalkan idealisme yang lama untuk menuju kehidupan yang baru, itu nggak semudah itu Ya, ternyata. betul. Banyak tekanan mental, tekanan emosional, terus duit gue juga waktu itu habis, ya kan? Itu ya berat banget sih emang. Berat banget. Iya, kalut-kalutnya emang 2025 sih. 2025. 2025. Gitu. Makanya sekarang tuh yaudah gue lawan dengan cara ya bangun pagi, olahraga, terus ya bekerja, produktif gitu. Lebih sayang sama diri sendiri gitu. Berarti lu sekarang udah udah siap menerima komentar netizen tentang lu. Kok Indra normal sih gitu? Iya. Siap-siap aja. Oh. Karena yang paling penting adalah gue kehilangan momentum mencintai diri gue sendiri selama 2024 sama 2025. Anjir, poinnya di situ. Kehilangan momen mencintai diri sendiri. Di 2024, di 2025. Karena gue tahu, gue mencintai diri gue tuh peaknya mungkin 2022, 2023. Kayak gue menikmati hasil dari idealisme Frimawan lah gitu. Tapi kan yang itu tadi gue bilang, gue pengen menjadi manusia yang baru dan semuanya tuh kayak luruh tadi itu. Gue harus meninggalkan ini apa segala macam. Dan sekarang tuh kayaknya ini momentum gue untuk mencintai diri gue lagi. Gitu. Gue bangun lagi diri gue lagi. Gue ngaca, gue nggak kecewa sama diri gue sendiri. Gitu. Oh. Lu kalau sedih ngapain bisa Indra? Aduh. Bagus ya aturan gue ya. Gue tuh sangat. Sekarang dia sedih nih. Pasti waktu yang tepat malam dong. Betul. Nah ngapain tuh? Biasanya tuh gue. Selain beli anjing ya? Apa? Selain beli anjing. Gue set kamar senyaman mungkin untuk mendukung kesedihan gue. Gue setel lagu. Tuh kan mirip gue nih. Menikmati lara. Bener. Mirip gue nih. Lanjut. Bedanya gue ada istri aja. Ya, gue kalau gue set, kamu apa-apaan sih? Istri gue bakal gitu. Terus gue semprotin ruangan biar wangi. Karena emang gue sensitif banget sama wangi-wangian gitu. Suka gue sama wangi-wangian. Di situ dengerin musik-musik. Dengerin musik? Gitu. Musik udah. Apa? Ya musik-musik yang. Hadat Alwi? Enggak mungkin dong. Ya kan bisa apa tahu. Bisa. Relaksasi air hujan?
Ada tuh di YouTube 3 jam ya, Ler. Durasinya Kayak lama. meditasi gitu ya. gitu. Ya musik-musik yang kayaknya mendukung dengan apa yang terjadi sama hidup gua aja sih. Tidak bervokal ya? Ada vokalnya vokal. biar lebih apa ya? Memaknai liriknya. Memaknai lirik. Lebih dalam. Lu tidur berdiri atau lu Duduk. nyender? Duduk. Nyender ya, nyender gitu. Ngerokok pasti. Ngerokok, ngebir gitu. Ngebir. Udah. Nangis lu beli? Ada momen-momen gue nangis, ada momen-momen gue discuss sama diri sendiri sih. Oke. Kayak gue maunya apa yang harus gue lakukan atau apa. Tapi mungkin karena apa ya, kutukan pemikir kali ya. Wah, Oh, iya kan? Iya. Jadi lebih ke dalamnya tuh lebih Iya, susah. iya, lebih ada bantahan ke diri sendiri, Betul. nanya sendiri, bantah sendiri, jawab sendiri. Gitulah pertikaian sama isi kepala sendiri tuh. Trigger apa yang membuat trigger yang membuat air mata lu keluar pertama itu keluarga apa Tuhan? Sejujurnya keluarga sih. Karena buat gue ketika udah menemukan diri sendiri, kayaknya gue lupa nih quotes-nya siapa, tapi gue setuju banget. Ketika kita menemukan diri sendiri, kita menemukan Tuhan. Bener, setuju gua. Jadi kalau misalnya gue mau menemukan Tuhan, ya mungkin gue harus kenal diri gue siapa, Yes. keluarga gue siapa, apa yang gue mau. Ini Primawan yang gua Bisa kenal. cara ini kita ngobrol, Ndra? Wis, kayaknya dalam banget lu. Kayak ngerasa sama gitu lah. Iya, Kayak ngerasa sama. Lu nggak ngelihat sekarang obrolan gua sama si Hada ngomongin meditasi. Iya. Tolong libatkan Tuhan dalam kehidupan kamu. Anjay lah. Nah, emang kayaknya obrolan-obrolan kayak gini nih, ini obrolan laki dewasa. Karena kemarin gue podcast juga sama Pak Wendy sama Pak Andika. Iya. Kelar podcast, ya kita tetap ngobrol masalah itu tuh. Ini ya. Di off cam gitu. Keren sih. Jadi kayaknya semua laki-laki mungkin mengalami itu mungkin ya. Iya. Gitu. Tapi gue tuh iri sama orang-orang yang bisa nangis gitu. Gue belakangan tuh udah jarang banget nangis. Anjir, menarik deh. Gue pengen nangis, tapi gue tidak mengeluarkan air mata. Yang gue bingung tuh selalu ada bantahan itu beli. Jadi ada pakem-pakem yang, kayaknya enggak deh. Padahal situasi mendukung gue untuk nangis gitu. Apakah lu maksa diri kayak nahan gitu? Iya kayak ada yang nahan, tapi gue nggak tahu apa yang bikin gue nahan. Ini kata-kata yang gue keluarin ke siapa? Gue lupa. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Jangan terlalu keras untuk Diri sendiri. Iya, itu kan ngelawan emosi kan berarti kan. Lepasin aja. Susah gue, berbagai macam metode udah gue lakuin. Gue sampai ke psikolog yang nangis. Kata gue, lu jangan malah Nangis. Kok nggak nangis sih? Mas? Kok nggak nangis sih, Mas? Oh gitu ya psikolognya ya. Gitu. Saya capek mas, katanya. Iya. Udah 45 menit ini. gimana? Oh, lu dialog ke psikolog, lu nggak bisa nangis, lu ceritain ke psikolog. Enggak, gue sampai ke psikolog, gue nyari tahu sumber masalahnya apa gitu. Ternyata payung besarnya adalah Dani Beler ini selalu menampik semua rasa emosi. Yang tadi gue bilang itu. Iya, jadi gue tuh karena people pleaser-nya tinggi banget, gue tuh kadang kalau lagi happy nggak boleh happy banget, karena gue nggak enak sama orang-orang yang nggak happy. Kalau gue lagi sedih nggak boleh sedih banget, karena ada orang yang lebih parah dari gue. Nah akhirnya si frekuensi gue selalu di tengah-tengah. Itu bagus sebenarnya. Kalau buat keberlangsungan rutinitas lu, nggak usah sombong, Bang. Kenapa jadi sombong? Ya semua orang kayaknya nggak boleh dituntut untuk terlalu sedih atau terlalu seneng. Betul. Harus stay di tengah-tengah. Dan Beler ini kenapa stand up-nya begitu bagus? Karena dia punya rasa itu. Dia habis pecah nggak pernah sombong. Habis ngebom juga nggak pernah galau. Nggak pernah hiatus, iya. Tapi gue nggak pernah nyentuh spektrum itu. Spektrum sedih banget. Tapi emang gak semua orang punya kedalaman itu sih, Ler. Dan gue juga sebenarnya kalau lu tanya, apakah gue pengen kayak gini? Nggak pengen. Gue pengen malah kayak lu gitu. Lebih santai, kayak semua emosi. Oh ya udah, flow aja gitu. Selalu balik ke tengah. Kalau Beler selalu balik ke tengah. Kalau gue tuh nggak bisa. Ya itu tadi kutukan pemikir mungkin. Dia mah emang nggak ada pikiran sih, Ndra. Bener, gue memang kutukan. Bisa dikutuk, nggak bisa dikutuk. Pikirannya nggak ada, Ndra. Iya. Ya itu, pengen gue sebenarnya kayak gitu loh. Tapi ada satu hal yang gue dapat dari orang-orang itu, orang-orang yang ahli di bidang meditasi segala macam. Ternyata manusia itu memiliki dua, ada
kepintaran atau kecerdasan IQ Oke. sama kecerdasan Emosional. emosional. Mungkin gua dikasih gift kecerdasan emosional. Oh. Jadi gua tuh bisa gampang switch, bisa gampang iya, ini. Itu keren. Iya, tapi ya resikonya itu gue jadi nggak bisa ngerasain sedih-sedih banget, happy banget. Tapi di satu sisi gue tetap bisa bergerak apapun situasi yang lagi mengungkung gue. Oh. Kalau kalau kecerdasan IQ kan jauh kata dia ya. Kalau gue itu gue kayak Enggak, ya, gue nggak ke situ. Enggak, situ. orangnya tuh bilang Iya. kecerdasan IQ sama kecerdasan emosional. Iya. Kayaknya gue dikasih berkahnya di kecerdasan emosional. Hmm. Tapi gue jadi bingung, kata gue orang-orang pada gampang banget nangis ya. Terakhir bokap gue meninggal aja, nangis, tapi sebatas itu doang. Abis itu enggak lagi. Enggak, itu tadi menikmati Lara itu tadi. Menikmati Lara. Tapi bukan berarti Beler nggak sayang ke bapaknya. Iya. Gue ngelihat Beler tuh, Iya. wah, Lebih Luar biasa lah. bisa menempatkan emosinya di tengah-tengah gitu. iya. Iya, Kayak emosi misalnya lagi sedih ya udah. Abis itu balik lagi ke tengah, lagi iya benar. senang balik lagi ke tengah. Gue berusaha mencoba metode yang lo lakuin, Beli. Oke. Lampu gue remangin, gue kan lampu Bardi, ya kan? Yang Bisa diatur tuh dari Diatur. handphone. Remang ya. remang. Satu bisa. Set. Terus gue udah mulai, wah reda nih. Set. Musik gue mulai play, musik yang sedih. Tipe Masa percaya padaku, meski di gelap malam. kamu nggak skripsi. Aduh, nyiptain lagunya samping dosen ternyata. Ya lagu sedih gitu. Lagu lah. sedih, Oke. tapi tidak bikin gue sedih, malah gue suara dua akhirnya. Maksud gue Nambah harmoni ya. Iya. Nambah harmoni loh. Nah, Tapi nggak itu. apa-apa sih. Nggak apa-apa. Menampik gue tuh katanya, kata psikolog gue terlalu menampik, emosi. Jadi gue nggak mau terlalu ini, gue nggak mau terlalu itu, gitu. Itu kali ya, Bli, yang plus minusnya kali ya. Iya. Jadi lu lebih kayak ya udah hidup aja gitu. Nggak terlalu tenggelam larut dalam sedih atau terlalu euforia dengan kegembiraan. Betul. Ya kan? Terakhir gue ngobrol sama lu inget gak? Yang di markas Shomika. Yang di atas. Gue jadi openernya Mensrea. Oh iya, yang Jakarta. yang gue Gue bilang, Bli, Sebelum BAP nih ya berarti ya. sebelum BAP, Sebelum. Ya. Bli, gue ditunjuk nih jadi opener. Kan dia opener sebelumnya kan, Jakarta kan. Terus gue bilang, apa yang harus gue lakuin? Lu jawab apa? Lu inget gak? Pasti lu lupa. nikmatin panggung lu ya. Iya, nikmatin panggung lu. Gua tahu lu harus ngapain katanya. Iya. Gue tahu lu tahu harus ngapain. Iya, gua tahu lu tahu harus Ya, ngapain. paham. Oke. Nah, semenjak itu, bos muncul tuh clipper gue di mana-mana banyak yang mention. Nah, gua tuh jadi ini gua terlalu ini kali ya. Jadi meredam lagi pujian-pujian orang. BAP sedih, tapi ada yang lebih sedih. Oh, Panji kali yang di penjara ya. Jadi gue jadi di tengah-tengah mulu Beli. Iya. Iya berarti lu apa ya? Iya kalau misalnya menikmati kegembiraan tuh yang gak gembira-gembira banget ya. Termasuk Iya. kesedihannya juga. Termasuk kesedihannya Makanya juga. susah nangis dia. bener. susah nangis. Jarang dia. Lu nangis. kapan lihat gue happy? Banget. Iya. Dulu main futsal dia ngegolin. Nah, Enggak. Balotelli. Iya. Iya Balotelli. Iya kan Balotelli kan gitu kan. Maksudnya nggak terlalu, nggak terlalu gitu. enggak. Karena gue menghargai itu mungkin ya Beli ya. Gue gak tahu apa yang terjadi di masa lalu dulu ya. Tapi Iya. mungkin itu berpengaruh banyak sama kita sekarang ya. Iya pasti. sih, Pak. iya sih. Gitu. Iya sih. Pasti ada momen itu tuh dalam hidup lu waktu kecil yang kayaknya gue nggak boleh terlalu senang banget deh. Iya, Gue nggak benar. boleh terlalu sedih banget deh gitu. Benar, Sampai benar. akhirnya dari dewasa kayak gini. Gue nggak tahu lu menikmatinya atau enggak. Tapi dengan kayak gitu tuh apa berat atau enggak yang lu rasain? Berat sih enggak, cuman agak bingung aja apa yang harus gue Nah lakuin. bener lebih Iya. ke bingung sih. Bingung Iya. gua. Lo kan ada dua tipe nih. Ada tipe orang gampang nangis. Ada tipe orang butuh nangis. Ya, Lu pernah nggak ngerasa butuh nangis? gue sih gampang butuh masuknya. Nggak pernah gua butuh nangis nih, gue mencoba nangis malah nggak nangis. Karena habis nangis tuh ada sebuah enzim yang keluar. Iya, Stress release juga. Energi gitu. Kayak nggak tahu kayak mati aja gue. Kalau istri gue berbaliknya, dia Gampang tuh sensitif nangis. banget, gampang nangis. Oh. Tapi kalau gue biasa aja gitu apa-apa ya. Gue juga bingung apa yang harus gue lakuin ini. Ya apa sih? Tapi gue ngelihat perubahan lo di titik sekarang, gue sih happy. Gue sih happy. Gak usah ikut-ikutan Bang Joy lu. Gua nggak diajakin masa biar kanan kiri seimbang. Karena gue happy. Apa kalau happy juga kan? Happy karena juga, iya happy karena
Iya tadi gue bilang teman-teman deket gue juga ternyata happy gitu. Gua tuh selalu happy kalau perubahan yang lu lakukan diputuskan dengan sadar. Iya itu. Pasti. Kesadaran bukan karena Bukan ikut-ikutan. paksaan. Dan ternyata lihat Indra yang sekarang gua kaget tapi lebih fresh sih lu. Serius, Lebih lebih fresh. fresh. Cuman New Balance enggak dulu itu doang. Kalau gua Buat olahraga nggak apa-apa. buat olahraga nggak apa-apa. Ya. Olahraga nggak apa-apa. Tapi untuk podcast, untuk jalan-jalan Jangan. kemana, Oke. Gua Ini aja lah ya. Itu aja Formal udah. aja udah Iya. gua sekarang. Oh, ini keren, ini Iya, keren. iya. Primawan banget. Iya karena yang tadi gue bilang itu ternyata ketika kita bisa apa ya punya emosi yang positif itu nyebar ke sekitar gitu. Jadi mungkin itu yang bikin teman-teman deket gue yang lain tuh kayak gue happy ngeliat lu kayak gini, gue happy atau apa. Gue udah mulai gimana ya? Boleh gue spill atau enggak ya? Kerjaan-kerjaan udah mulai gue ambilin. Ya. Jadi salah satunya nanti bulan Juni gue udah main film gitu. Keren. Keren. Keren lo beli. Dan film. Nggak, boleh di-spill nggak filmnya? Belum kayaknya. Belum ya? Belum boleh di spill. Pokoknya gue di situ pemeran utama. Ih, keren. Apa? Keren beli. Tuh. Tapi nggak ada pemeran pendukungnya. Belum kan baru belum ya. Iya. Belum. Dulu kan waktu 2022, 2023 tawaran cukup banyak. Tuh, lu tolak-tolakin tuh. Gue tolak-tolakin. Karena apa? Suka gua padahal. Kalau bisa gue kasih sih. Karena apa dulu gue Gua sih tolak-tolakin? bisa. Karena idealisme. Idealisme. Kayak enggak deh gitu. Tapi sekarang Sinetron mah sering masuk kali ya ke lu, cuman lu tolak-tolakin kan. gue lupa deh. Kayaknya pernah ada. Ada. Apalagi itu kan maksudnya enggak, film ini aja enggak Iya. apalagi sinetron. Makanya gue sekarang terbuka film apa Apapun. kerjaan apapun. Stand up corporate. Mau aja. Mau Mau aja. aja. Heeh. Anjir gua kayak nggak siap aja. Gila Indra di corporate. Bisa. Maksudnya menyesuaikan materi. Dulu kan saklek. Wah, komedi harus kayak gini. Sekarang enggak lah. Bisa menyesuaikan. Bisa menyesuaikan. Ada Dani Beler, ada Pak Jui kalau misalnya butuh kombut atau apa. Aman. Singkatan-singkatan buat muji bos mah udah bisa dong bikin. Bisa gitu. Bapak ini nih ganteng banget nih. Kayak nggak siap aja gua ya. Indra gitu. Ya pokoknya intinya gue lebih fleksibel lah. Lebih fleksibel. Lebih Oke, fleksibel. Iya. Lebih realistis. Kompromi. Gitu. Happy gua happy gue beli. Terima kasih. Karena gue tahu banget dia. Gue tuh sampai tahu banget dianya Bang Cuy. Kalau gue berdua ngopi nih, ngopi yuk kemana? Gue tuh selalu nyari tempat yang nggak banyak orang. Karena ntar pada minta foto ke dia, Iya. ribet. Habis segitunya gue. Iya. Nah dulu tuh, ya mungkin Beler tahu lah ya. Gue nggak mau diganggu itu. Bukan nggak mau diganggu sih, lebih ke Ya iyalah. pasti Males ya. aja males. iya malas aja. Tapi makin kesini tuh ternyata harus memberikan kebahagiaan. Iya karena udah milik publik sebenarnya. Iya, gitu. Gue lebih terbuka lah ya Kenapa? sekarang Ler. Kalau misalnya ada yang apa. Lo nggak tahu cerita dulu sebelum berubah. Naik Gojek. Ya abang Gojeknya nanya, "Bang, Rigen mana Bang? Rigen mana Bang? Bisa fokus nyetir nggak?" Gila. Kan demi keselamatan. Bener itu. Bener itu Ler. Bener. Gila lu. Cuma kan dia mencoba nice ke gua, mencoba buat buka obrolan ya. Mungkin salah gua juga. Makanya Terlalu ketus lu ya mungkin terlalu ya. ketus. Makanya buat teman-teman yang pernah saya ketusin, maaf ya. Nah, karena dulu ya masih muda, mungkin masih keras kepala. Sekarang aman aja lu ketemu gue dimanapun, bang Sapa atau aja. apa, sapa aja nggak apa-apa. Tapi lu nggak separah Jawin sih. Jauhin apa? Jawin parah banget. Dia mah ke fansnya, Bang Jawin minta foto." Buru. Terus, kayak nggak mau banget. Iya. Kayak nggak mau banget gitu. Maksudnya kalau mau dioper ke gue juga bisa gitu. Kayak ke gue aja deh. Tapi kan orangnya nggak mau. Iya. Jawin, gue kan jadi gak enak banget. Iya. Buru. Jauhin ya. Jawin. Orang biasa ngobrol sama pohon mah gitu sih. Susah. Gunung. Susah. Tapi dia juga udah berubah Udah berubah. semenjak menikah. Iya. Semenjak menikah. Udah mau nerima job corporate ya? Betul. Lu sama Beler. Iya. Betul. Dia tinggal di Bintaro juga kan, Bintaro sama juga. gua. Jadi kita sering ngobrol ngopi gitu-gitu. Yes. Ya dia seneng lah gue teman-teman yang gue temuin dulu sekarang udah tumbuh sebagaimana ininya. Bener, itu kayaknya kalimat yang paling tepat deh. Iya. Tumbuh. Beli nggak berubah lo tuh. Pemikiran masih Primawan, tapi style dan apapun udah mulai bertumbuh. Iya, Tumbuh. itu kalimat yang paling tepat. Disiramnya beda, dipupuknya juga beda. Itu nah. kompos tuh. Kompos. Keren lu beli. IPB banget gua ya. Benar. Itu kalimat yang lebih tepat. Beda. Bertumbuh. Yes. Bertumbuh. Ada plan ke depannya lu mau ngapain lagi? Tadi kan film doang yang di-spill. Iya.
yang paling realistis mungkin beli mobil. Beli gitu. mobil. Beli Tadi mobil. dia udah cerita sama gua. Paling realistis. Kayaknya harus deh itu kalau beli mobil buat Frimawan ya, dia Iya. tinggal di Bintaro gitu ya. Apalagi orang-orang kayak mikir, masa gue nggak punya mobil? Nggak punya, bener. Karena menurut gue, punya motor udah nggak apa-apa lah. Ngepas sih. Ngepas, gue nggak butuh mobil banget dulu. Iya. Tapi sekarang karena gelasnya harus gue perbesar. Ya. Gelasnya pengen gue perbesar, berarti kan airnya pengen gue lebih perbanyak, gelasnya makanya gelasnya perbesar. harus gue perbesar gitu. Ini ya buat orang-orang yang nggak tahu dulu Frimawan tuh nggak beli mobil bukan karena dia nggak mau. Bukan nggak punya, bukan karena nggak punya duit ya. Bisa-bisa aja, tapi dia lebih milih apa? Naik Gojek. Iya. Terus mobil, gue butuh juga enggak mobil. Karena masih tinggal di kosan. Karena waktu masih itu. tinggal di kosan. Bukan penduduknya sih, tempatnya tuh rame, padat, mendukung. nggak mendukung. Terus kalau misalnya parkir, Harus parkiran jalan dulu. umum, jauh. Kalau sekarang kan udah rumah kan. Udah rumah sendiri, lebih rapi lah, tertata rapi. Tertata rapi. Mau beli sepatu banyak juga slow, Slow, sepeda slow. kayak slow. Nah. Dan mobil bisa jadi kayak Beler lemari kedua. Lemari kedua. Lemari kedua. lemari kedua. Sekarang baju semua isinya tuh mobil gua. Kata gua setirnya mana ini ya? Baju semua beli Setirnya kata gua. hilang, baju doang setirnya hilang. Itu pure lemari aja, Ler. Itu lemari itu. Lemari Itu lemari, bukan mobil. Habis itu lemari kedua. Iya. Kan di belakang bisa naruh apa gitu. Jangan-jangan motor lu ada lacinya, Ler. Iya. Pokoknya yang paling realistis dalam waktu dekat mungkin itu. Stand up. Berarti Exogenesis masih dijual digital? Masih Oh, dijual. lu nonton, Bang. Gue udah beli kayaknya, tapi belum gue tonton. Itu kagum sih gua nontonnya. Lu nonton yang Dekornya siapa mana? malam? Gue yang malam Oh Li. iya, yang malam. Yang malam. Kagum. Gue selalu punya udah menerka nih orang selalu punya cara untuk ngasih surprise penonton gitu. Jadi menurut gua oke. Exogenesis layak untuk. Berapa itu harga digital Berapa downloadnya? beli? Sekarang 200.000. 200.000. Bisa dibelinya di mana? Freemawan.com. Udah bikin website sendiri. Website sendiri, nggak dititipin di Comika sekarang. Udah punya sendiri. Freemawan.com. Lu mah masih, Ler ya? Masih gua. Potong 30% ada tuh. Ish, jangan dikecil-kecilin. Hasilnya lebih gede, Ler ya? Nah, tapi sebenarnya gue nggak mau spill. Cuma ini teaser dikit aja. Ya. Oke. Salah satu hal yang bikin gue berubah secara mental dan kehidupan tidak lain dan tidak bukan itu karena wanita. Nah, Yang di Bali itu? Ya. Tuh kan ya itu. benar. Nah, gue nggak mau spill ini sekarang, tapi rencananya apa yang terjadi di kehidupan gue selama ini, selama dalam beberapa tahun belakang inilah, itu akan gue tuangkan dalam sebuah special show yang akan gue gelar tahun depan. wis. Tahun depan 2027. 27 beli. Betul. Ini sekarang lagi memproses tragedinya dulu. Oke, lu rasakan dulu ya. Gue rasakan dulu, gue nikmati dulu sampai akhirnya ada waktu yang cukup untuk ini dijadiin komedi gitu. Bukan berarti gue mentertawakan apa yang terjadi, tapi seenggaknya gue udah berdamai dengan apa yang sekarang terjadi sama diri gue. Iya. Gitu. 2027 tuh ya. 2027. Tapi dari cara lu waktu itu gue kaget juga, oh nih pacarnya Indra Frimawan, dan kita kan waktu itu ngobrol panjang. Iya, iya. Itu salah satu perempuan yang harus dipertahankan menurut gue. Bukan karena cantiknya menurut gue. Nah, itu selebihnya akan dibahas oleh Frimawan. Tuh jadi penasaran kan? Jadi penasaran orang. Ya, itu. Pokoknya banyaklah hal yang yang akan gue share nanti. Yes. Maksudnya perubahannya kan cukup cukup signifikan lah Iya, ya. drastis lah. Dari isi kepala gue yang segitu kerasnya sampai akhirnya mungkin sekarang jadi lebih lembut, ya. lebih kompromi. Ya nanti akan gue tuangkan di Yes. 2027. Penasaran ya? Penasaran ya? Judulnya belum bisa di-spill ya, Beli? Apa belum dibuat? PPTJ 2, Belum lepas ya? Off the record aja. Ntar Oke. kalau misalnya judul masalah itu gue post di itulah. Yang pasti bukan Exogenesis lagi. Bukan exogenesis lagi. Tapi intinya tetap ada poin filosofisnya lah Ya. gitu. Seperti yang Selalu. udah sering. Iya. Selalu Exogenesis. Lu kalau mau tahu proses kreatifnya,
Dia dari deck ya beli ya. Dari deck. Dari dia bawa deck ke gua ditunjukin, kata gua ini produksinya mahal beli. Enggak, gua pengennya begini. Betul. Dari awal apa yang dia pengen harus terwujud. Boleh di-spill nggak produksinya berapa waktu itu? Oh mahal lah pokoknya. Ini karena udah lewat ya, karena Iya. udah lewat setahun lebih, produksiannya itu hampir 500. Hampir 500 ribu. Ada gue sekarang. Bikin Exogenesis 3 juga ayo. Hampir 500.000 karena emang itu apa ya? Project idealis. 500 juta. Iya. 500 juta. Iya. Project idealis. Lu lihat, sampai dia nyeker Iya, itu di sesuai dengan atas konsep. panggung. 500 juta cuman buat nyeker. Iya, kata gue lu ngikutin Ariel Semana, kata gue. Enggak, emang konsepnya begini dia turun dari. Udah gue jelasin belum sih Exogenesis itu apa? Belum Bang Jui mah. Oh, belum. Nih. Belum. Jelasinnya ke dia, gue udah tahu. Iya lu udah lihat decknya. Exogenesis itu adalah sebuah teori ilmuwan antariksa tentang konsep kehidupan di bumi itu dimulai dari tempat lain di luar bumi. Iya betul. Exogenesis itu kayak gitu. Big Bang. Gua nggak tahu Big Bang atau apa. Pokoknya exo itu dari luar, genesis itu adalah kehidupan. Di luar dari kehidupan di bumi. Oke. Iya. Siap. Jadi pohon atau apa. Pokoknya kehidupan di bumi itu dimulai dari tempat lain di luar bumi. Gitu. Iya betul. Iya. Secara konsep kayak gitu tuh si nama exogenesis itu. Berarti kalau dituangkan ke seorang Frimawan, Gua ngerasa gua adalah pribadi yang dibentuk dari luar gua. Dari orang tua, oke. menikah, kawin dari luar. Makanan yang gue makan dari luar. Dari luar. Buku yang gue baca dari luar. Lagu yang gue dengarkan dari luar. Baju yang gue Curhatan dari pakai teman-teman dari luar. dari luar. Baju yang gue pakai apa segala macam dari luar. Itu membentuk Primawan menjadi seperti ini karena kompleksitivitas itu, gitu. Jadi gue adalah pribadi yang dibentuk dari luar gue sampai membentuk diri gue yang kayak gini lah. Exogenesis itu tulisannya X O Genesis. Genesis. X adalah representasi dari 10 tahun perjalanan gue di stand up comedy. Yes. 10 ya. X. Masuk X. O itu ketika gue hiatus di 2024 menjadi 0 lagi. Anjay, keren. Untuk Keren. kemudian menjadi kehidupan yang baru. Oke. Genesis. Gitu. Genesis kehidupan yang baru. Oke. Kehidupan yang baru. Makanya exogenesis. Gitu. Kayaknya so gue gak ada apa-apanya nih. Lah, Gak usah lah aja bikin gue ya. kasih tahu Bang Joy, insya Allah. Yang nggak jadi itu. Yang nggak bangkrut jadi itu. Yang duitnya dibawa kabur. Ya. Gak apa-apa kali. Ya intinya kayak gitu lah. Itu udah bisa dibeli digital downloadnya di freemawan.com. Frimawan.com. Harganya 200.000. Harganya 200. 2027 Frimawan akan bikin spesial kembali. Spesial show kembali Namanya dengan lagi- spesifik membahas tentang cinta dan kehancuran. Romance and breakdown. Break up, romance and break up. Dia mah gitu sih, gak apa-apa ya. Iya nggak apa-apa. Frimawan. Udah kenal lah sama Dani. Gua paham banget Indra Frimawan sih, keren. Gue juga baru paham dan ternyata luar biasa orangnya. Ya. Lo Lumayan. baru tahu. Dan lo. cukup wangi loh. Sampai kecil sampai sekarang. Ini mecin aja gak kerasa loh tadi. Padahal gue nyemprotnya dikit loh Bang Joy. Emang dari lo. gue gitu. Gila. Ada plan apa lagi? Stand up berarti terakhir Adel Idola Reza Arab. 2027 akan bikin spesial lagi. Spesial lagi. Terus akan beli mobil, akan main mobil. film, Main Frimawan. film. Iya. Iya, berarti akan ada target untuk lo berumah tangga. Target sebenarnya tahun ini ya, tapi karena Siap-siap lu cempek. udah tahu dia. Oh, udah tahu dia. Udah tahu. Dia menemani kesepian gua selama. Oke. Ah. Ini deh gue nanya nih, nggak tahu lu jawabnya gimana nih. Dream seorang Frimawan sebelum lu mati itu apa? Berumah tangga, punya anak, punya cucu, terus gua akan pensiun di Salatiga, punya kebun dan mengurusi kebun dan hewan-hewan di situ. Mas, tutup perutnya tuh. Pensiun kayak Thanos lah. Pensiun kayak Thanos. Ini lagi serius, Mas. Iya, sorry. Gue saking ininya. Excited ya? Excited. Pensiun kayak Thanos lah. Wow. Mengurus ladang gitu, berkebun. Yang Menikmati disebut masa pertama tua. menikah ya? Tadi ya, menikah punya anak ya? Punya anak, Salatiga ya? Salatiga. Kenapa Salatiga? Dekat Sadana Agung lo itu. Karena gue pertama kali kesana, gue langsung jatuh cinta sama kota itu.
Dan secara apa ya? Bukan geografis. Sepi dan dingin ya di sana ya? Iya, sepi dan dingin. Gue lupa baca di thread atau di Twitter gitu. Kalau ada kota untuk pensiun, Oke. ini survei nih. Salatiga tuh ada di 3 teratas. 3 Padahal, teratas. iya, padahal dia Salatiga ya. Ada di berapa? Iya. Pokoknya ada di atas lah. Selain Jogja sama Bandung kalau nggak salah. Oke. Salatiga tuh 1 atau 2 gitu. Oke, masuk 3 besar lah. Masuk 3 besar, betul. Dan pas gua kesana, gua jatuh cinta sama kota itu gitu. Dan emang pengen niat pensiun di sana. Oke. Mudah-mudahan terwujud ya beli ya. Amin. Pensiun nggak ada dalam waktu dekat. Enggak lah, gua masih harus kerja, beli rumah, Iya. gitu. Amin. Amin. Ya dalam waktu dekat mungkin 2027 lah, paling Oke. realistis. Ada sesuatu yang mau diberikan, Ler? Apa tuh? Buat Indra? Ada Apa kenang-kenangan untuk saling kita mengikat karena kita pernah bertemu di sini. Gua akan memberikan satu kenang-kenangan untuk lo. Silakan, Uti. Lu adalah seorang perokok sama seperti kami. Yes. Untuk Sebat itu Bud. kita akan memberikan kamu cotton bud. Bus. Oh, ini tempat ya. Tempatnya Indra. Ini hitungannya kado lah ya. Kado. Kado Kado ulang tahun. Terima Ulang kasih tahun. Sebat Bud, mantap. Keren. Ada yang lagi mau dipromosiin beli? Udah sih gitu aja sih. Gue sih nggak sabar ngelihat langkah-langkah lu berikutnya. Amin. Gue juga mencoba buat disiplin, konsisten, bangun pagi olahraga, Ya. gitu lah. Lu nge-gym pakai PT nggak? Awalnya pakai PT, sekarang udah tahu formnya secara sendiri, jadi ya sendiri aja gitu. Paling ngajak-ngajak teman buat, ayo saling motivasi gitu. Oke. Logikah mau dipromoin? Logika mungkin akan jadi tour stand up show. Serius lu? Iya. Di bulan Agustus mungkin, Agustus September lah. Hah, gimana beli? Ya Konsepnya? karena ini kan ya stand up show aja. Stand up show Logika. Jadi Dikelilingin apa tur aja gitu ya? iya, jadi ya materi-materi lucu aja, materi-materi yang bukan materi-materi personal, materi-materi Mengasah lagi jam terbang. betul, nambah jam materi-materi terbang. absurd aja ler, kayak gue di Suci 5 ler. Iya, tapi kan Logika tuh secara konsep talk show beli. Iya. Gue pikir talk show tour. Oh enggak, stand up tour aja, biar lebih ke logika Frimawan kayak gini ya. Oh, itu sebelum spesial show lu 2027. Sebelum spesial show 2027. Oh, berarti ini dulu berarti. Iya ini dulu mungkin. Oke. Ini lagi gue nggak tahu boleh di spill atau enggak, cuma lagi Dari tadi lu boleh di-spill, lu spill juga. Enggak dikit kan? Oh, dikit. iya. Lagi digodok dulu lah. Iya, digodok dulu biar matang. Belum di spill karena gue nggak tahu nih, mungkin di Agustus atau September gitu. Oh, Gue pasti nunggu sih, dan gue pasti nanya Apa? gimana rasanya tur. Oh, Karena gue udah ngerasain satu kota aja langsung. bukan Ya, tuh kemungkinan. satu utama. Kemungkinan di Agustus September lah. Itu logika Frimawan. Logika Stand up Frimawan comedy akan show. bikin tour Agustus? stand up comedy show. Betul. Agustus September. Agustus September. Rencananya berapa kota beli? 8 atau sampai 10 lah. 8 penontonnya banyak sih Indra tuh. Ya, Oh, mudah-mudahan. militan. Mudah-mudahan, Jangan mudah-mudahan. salah Mudah-mudahan. lu. Amin. Militan. Ntar kalau misalnya udah ada posternya sama tanggal show-nya sama kota-kotanya pasti langsung gue share di Instagram. gua. Siap. Bogor salah satu tujuan beli? Mungkin. Karena gue nggak mau di Jakarta doang, jadi kota-kota sekitar Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok gitu mungkin akan gue samperin. 8 ya. Wah, 8 pas sih. 8 pas. Pas sih 8. Sampai 10 kota. Ya, Gitu. mudah-mudahan lah semuanya Amin. bisa terrealisasikan. Buat lu semua yang pengen tahu apa aja agenda Frimawan, silakan follow Instagram Frimawan_. Betul. Ih, keren gua mah. Frimawan_. Lu nggak paham Bang Joy? Frimawan bukan www.frimawan.com itu Instagram. webnya Itu ya? website. Webnya ya. Itu Berapa website. itu ngurus itu domainnya? Aduh, lupa gue. Mahal. Tadi gua kasih tahu. Kesannya kayak gua nggak mampu ler. Gua juga udah nanya. Ternyata emang mahal. Dan lu nggak mau? Belum. Karena beda dari apa yang gua mau. Oh. Ya, Gitu. Gitulah. Indra yang terbaru, lebih terupdate, udah punya tim, udah hidup sehat, Yes. rajin berolahraga, Iya. lebih wangi, dan gue bahagia liatnya. Iya, Indra betul. Frimawan. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Semoga omongan kita bermanfaat. Amin. Ada yang bisa dipetik dan jangan lupa share, like, komen konten ini. Sampai jumpa di Sebat But episode berikutnya.